Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Dan kemarin libur. Hari ini alhamdulillah kita bisa live, ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Kali ini kita akan bahas kitab Nashoihul Ibad. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita ada waktu beberapa menit ke depan untuk sapa-sapa dulu ya. Pak Muhammad Malaysia, Masya Allah sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi, dengan 3 love-nya. Terima kasih Pak Muhammad, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Muhammad ya. Kemudian Bustom gitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bus apa ya? Bus TWN itu apa bacanya? Kemudian Bu Am juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Am, sehat? Nah, ini dia sang ceria kita, Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bu Siti Islamia juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Siti ya. Kemudian Bu Maisaro An-Najah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Bu Am alhamdulillah agak sedikit batuk ya. Masya Allah. Semoga sehat kembali ya Bu Am ya. Saya doakan dari sini. Abaoji juga hadir alhamdulillah. Bus TWN apa bacanya? Kenal Mang Aan enggak Pak Ustadz yang dari Cirebon? Layak kenal itu saudara. Kenapa ini bus apa nih? Bus apa panggilnya saya nih? Bius gitu ya? Apa sih? Monggo diperjelas dulu ya, Masya Allah. Oh, kenal Mang Aan ya, siapa ya? Pak Ustadz maaf, aduh kelewat. Bayu itu siapa? Coba diperjelas dulu Mas Bayu ya. Pak Saifur Rizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bayu Pak Ustadz. Nanti dulu, Bayu siapa? Bayu tinggal di mana Bayu? Aduh, ini saya agak lupa. Pak Bahrudin juga sudah hadir. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Bahrudin sehat Pak Bahrudin. Bu Am saya, aduh kelewat Bu Am. Bu Mimi juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Cirebon Pak Ustadz, iya Bius gitu ya. Bener nggak? Bayu adiknya. Siapa Bayu? Coba sama Mang Aan itu apanya? Bayu. Ella. Mbak Ella. Martin. Bu Mimi terima kasih. Iya Mang Kosim almarhum. Iya Bayu. Bayu anaknya Mang Kosim bukan? Saya nama-namanya lupa nih Bayu ya. Bukan lupa ya, karena ya itu salah satu penyakit kita ya. Saya serang silaturahmi. Iya anaknya Mang A. Oh anaknya Mang A. Oh iya Masya Allah. Gimana Aan, gimana kabarnya? Bayu tinggal di mana sekarang? Di Bogor kan ya? Bukan. Mas Ari Kempes, Kalteng mampir. Bayu Kang Pertama. Oh, Kang Pertama. Berarti Bayu nggak kenal ya. Iya siap Bayu. Mudah-mudahan Bayu umur berapa sekarang Bayu? Masya Allah. Pak Supri juga sudah kelihatan. Iya Pak Ustadz. Masya Allah. Sekarang panggilnya nggak boleh Pak Ustadz, berarti Bayu. Bayu umur berapa sekarang Bayu? Nok Musna, Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Masya Allah. 18 Pak umur Bayu. Iya Bayu. Masya Allah. Subhanallah. Nanti pas ke Cirebon nanti mampir ya ke Biti ya. Ke nenek berarti ya. Insya Allah. Kok Bayu bisa ikut gabung, ceritanya gimana Bayu?
Iya, Pak Supri, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bayu sambil ketawa Bayu. Iya. Tahu dari mana nih Bayu nih? Mbak Uti Janiwa, Assalamualaikum Yayu. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana? Mbak Uti sehat, Mbak Uti? Hmm. Udah lama Pak Ustadz? Oh, udah lama. Oh gitu ya. Nanti Bayu tinggal di mana? Di Cirebon apa di Bogor? Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Yaiku. Semoga makin sejahtera selalu. Amin. Tahu di keluarga nenek pada ngomongin Pak Ustadz, TikToknya rame gitu ya. Masya Allah. Subhanallah. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Dari di Cirebon ya. Oke. Insya Allah nanti mampir ya. Insya Allah. Rencananya bulan depan. Mbak Tijaniwa, Alhamdulillah sehat. Pak Rudi sehat selalu ya. Alhamdulillah Pak Rudi. Sehat selalu Pak Rudi. Nih. Sehat-sehat Pak Ustadz, siap Bayu. Masya Allah saudaraku. Oke, kali ini kita bahas kitab Nasoihul Ibad. Mas Sabarsa juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku. Waalaikumsalam warahmatullahi gimana nih? Mas Sabarsa sehat, Mas Sabarsa. Love-nya 3. Oke. Sehat selalu ya Mas Sabarsa ya. Pak Hamid 60, Malaysia juga hadir. Assalamualaikum, jempol sehat, mohon bergabung. Siap. Pak Mus juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai, semoga Yai sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Mus? Sehat? Pak Hamid 60 sehat selalu ya. Mas Sabar, alhamdulillah Yai. Masya Allah. Bayu nenek sehat Bayu. Katanya kemarin habis sakit ya nenek ya Bayu ya. Pas ke Cirebon ke sana ke Bina katanya sakit tapi alhamdulillah udah sehat. Pak Azman, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Wendy juga hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Dendo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Dendo ya. Alhamdulillah. Bayu, alhamdulillah Pak Ustadz udah sehat semua di sini. Alhamdulillah. Berarti sekarang lagi dengerin di rumah nenek apa di rumah sendiri nih Bayu. Salam ya. Mudah-mudahan nenek selalu sehat ya. Pak Mus, alhamdulillah Yai sehat. Pak Hamid, Pak Hamidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh lagi di kuliahan. Oke, siap Bayu. Mudah-mudahan Bayu sehat selalu ya. Rajin belajar Bayu. Pak Manain, alhamdulillah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Manain ya. Thailand. Kemudian nambah ilmu, alhamdulillah. Siapa nih pakainya bahasa Jepang? Susah saya bacanya. Siap Bayu ya, nanti kapan-kapan kita dipertemukan oleh Allah ya. Masya Allah. Ayo kita mulai, sudah jam 7:49 ya. Kang Akung mana nih Kang Akung nih Bu Wiwin? Belum kelihatan nih Bu Wiwin Kang Akung nih. Kang Ustadz, pido anak abdi nuju di LPK supados enggal dapat job. Siapa nih tulisannya pakai Jepang gitu. Oke Bayu, amin Pak Ustadz. Iya ini Bayu mau lihat juga, mau mengenal kitabnya Pak Ustadz. Bayu terus semangat ya Bayu, mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan Bayu bisa ya. Oke. Hadad Abdi. Pak Hadad ya. Amin Pak Ustadz. Ayo, sekarang sampai mana nih? Kitabnya Nasoihul Ibad hari ini. Ayo sampai mana? Kang Dendo masih ingat ya, semalam sudah saya ngomong nih. Nah ini beliau Pak Haji Muhammad Samsuri, sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Sehat Pak Haji? Masya Allah. Nok Muzna Waruya. Iya, siap. Ustaz Azhari juga sudah gabung. Malaysia Azhari izin numpang haji lagi Pak Ustadz, siap.
Kang Dendo Nji Yai. Nah, Kang Akung sudah masuk, alhamdulillah. Pak Haji Muhammad, alhamdulillah. Hari ini kita bahas yang kemarin sudah saya tawarkan di produk digital ya. Ayo, monggo ya. Harganya seharga makan bakso juga enggak ya. Mudah-mudahan kita tahu lebih awal ya, insya Allah. Jadi nanti kajiannya akan saya beritahu sebelumnya, mudah-mudahan waktu saya ada ya. Jadi bisa melihat lebih dulu ya untuk kedudukan kalimatnya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah begitu ya. Yang belum tahu silakan di atas bio saya ada link di situ ya. Boleh diklik gitu. Mama Inam, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Cuman tidak bersuara. Senyap. Oke ya, nanti kita coba berikutnya ya. Kita mulai, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbak Fitria juga sudah diri, salam Ustadz, derek ngaos, semoga dipahamkan, amin. Masya Allah. Mbak Fitriani ya, sehat selalu Mbak Fitriani ya. Padi Waluya juga sudah kelihatan sepertinya. Yuk kita mulai. Yang sudah beli berarti sudah paham ya. Tinggal pemantapan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padi Waluya, assalamualaikum. Yai hadir, alhamdulillah. Yuk siap. Tulisannya kurang gede nggak? Saya gedein. Pak Supri siap. Abah Oji, Bu Wiwin, ya, kita mulai. Kang Dendo, kok ngelag ya? Apa di saya aja? Coba yang lain ngelag nggak? Enggak, sepertinya Kang Dendo nih. Saya stabil nih. Saya stabil Kang Dendo. Gak bisa belinya. Nanti sama anak Pak Haji, biasanya anak lebih tahu begitu ya. Lancar. Alka juga sudah hadir, Pak Diwaluyo lancar. Pak Muhammad terima kasih, selamat. Oke, Mbak Uti, Mbak juga belum beli, nggak bisa. Gampang kok, sama aja. Sama Pak Ani. Sama Pak Haji, oh gitu ya, bisa kok. Abah Oji sama Kang Dendo ngelag. Waduh, kenapa ngelag ya? Oke, kita mulai. Teh Mimin mana nih Teh Mimin? Bu Wiwin udah siap? Pak Haji dah jajal nggak masuk. Nanti diajarin Pak Haji ya, insya Allah. Kang Abdul Papua juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Assalamualaikum yaiku, semoga sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, wawunya atop, ruwiya fi'il madi majhul. Anaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat iktirodiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala ila akhirihi, itu sebagai naibul fa'il begitu. Aku mau beli Yai, tapi cara transfernya belum punya. Banyak pilihannya Pak Hadi, pasti bisa. Belum dicoba, insya Allah nanti dipandu. Abah Uji ngelag maning. Gitu Bah. Kalau ini fi'il madi, fa'ilnya huwa butuh makulul qawli. Nah di depan ada innama. Innama ini adalah kafah wa makfufah ya. Jadi innama ini adalah asalnya inna huruf nasab dan taukid ditambah maknya makafah. Ada juga yang bilang maknya zaidah ya. Jadi dia membatalkan amil inna.
Jadi bila ketemu fiil ya nanti fiil fa'il maf'ul bih. Bila ketemu isim berarti mubtada khobar, tidak ada lagi isim ina dan khobar ina, begitu ya. Oke, jadi inanya huruf nasab dan taukid namanya isim, innama adalah kafah wa makfufah. Oke. Pak Barudin, saya pikir saya aja yang nggak ngerti belinya. Nanti saya pandu Pak Barudin ya, tenang aja, nanti saya pandu. Yadkhulu fi'il mudhari, domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dibaca maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Nah, ini mannya isim mausul, ini sebagai fa'il ya. Jadi fa'ilnya adalah man, isim mausul sebagai fa'il. Karena yang jadi fa'il isim mausul maka butuh silah. Yarju, ini fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali ke man sebagai silah mausul. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Munadia khira juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Hajahani ya. Bu Hajahani alhamdulillah beliau hadir ya. Jadi man yarjuha, begitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya, nah di sini ada wawu atop. Nah, kita habisin dulu ini. Jadi dari sini innama yadkhulul jannata man yarjuha, ini adalah maqulul qauli. Boleh sampai sini ya. Oke, Munadia Khira, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Haji Hani ya, mudah-mudahan. Sehat selalu ya Bu Haji ya. Oke, berikutnya di sini ada wawo. Nah, ini wawonya adalah atof. Innama kafah wa makfufah. Yajtanibu, ini fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. An-naro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Manya isim mausul sebagai fa'il dari yajtanibu. Ya khofu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi, atau ya khofu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari man, haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi, begitu ya. Oke, jadi innama yajtanibun naro man yakhofuha, ini adalah ma'tuf ya. Dari ma'tuf alaihnya adalah innama yadkhulul jannata man yarjuha. Boleh di situ ya. Oke. Berikutnya yang terakhir wa innama yarhamullahu man yarhamu. Nah, begitu. Jadi wawunya masih atop innama huruf innama kafa wa makfufa. Yarhamu fi'il mudhari, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Manya isi mausul sebagai maf'ul bih. Yarhamu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari man. Begitu. Oke, kita coba buka terjemahnya. Begitu ya. Kebetulan di sini nggak ada tafsirnya ya, jadi langsung karena sudah bisa dipahami. Ruya dan diriwayatkan annahu bahwasanya beliau, siapa beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud beliau di sini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innama, sesungguhnya. Nah, ini kalau innama itu diartikannya sesungguhnya, kemudian ada hanya ya. Dipakai hanya. Caranya innama sesungguhnya yadkhulul jannata, akan masuk surga. Gitu. Siapa yang akan masuk surga? Man. Hanya orang yang, nah itu jadi emannya baru masuk ya. Hanya orang yang yarjuha, dia mengharapkannya. Nyanya kembali ke al-jannah. Begitu. Ya. Oke, jadi sesungguhnya akan masuk surga hanya, nah begitu. Jadi kalau innama itu sesungguhnya dan diberi arti hanya. Man, orang yang yarju, dia mengharapkan nyanya kembali ke al-jannata. Jadi yang akan masuk surga itu siapa? Orang yang dia mengharapkan
mengharapkannya. Nah, sekarang yang jadi masalah itu mengharap itu apa? Nah, begitu kan ya. Mengharap itu apa sih? Itu yang penting kita pahami. Dan ternyata mengharap itu artinya kalau menurut terjemah bahasa Indonesia berkeinginan kuat agar hasil yang baik terjadi. Itu yarju. Jadi yarju itu berkeinginan kuat agar hasil yang baik terjadi. Nah, itu. Umi Nur Laila, Assalamualaikum Ustaz. Kitab Nasoihul Diniyah. Bukan, ini Nasoihul Ibad. Bukan Nasoihul Diniyah ya. Beda lagi. Umi ya. Mbak Ella Badri, maaf telat. Ya, mangga Mbak Ella. Gimana Mbak Ella, sehat ya? Mudah-mudahan ya Mbak Ella. Pak Muhammad, siapa Muhammad? Pak Yusuf, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yusuf, sehat selalu Pak Yusuf ya. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Yusuf istiqomah. Begitu. Oke, Pak Supri siap? Bu Wiwin masih ada, Bu Wiwin. Masa Barsa. Pak Barudin, Pak Muhammad siap Ustaz. Kemudian Dani, Pak Dani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Dani. Mudah-mudahan Pak Dani istiqomah. Oke, makasih Pak Ustaz. Pak Yusuf, Pak Kamil, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Pak Supri siap. Pak Kamil, mudah-mudahan sehat Pak Kamil ya. Istiqomah Pak Kamil. Ya, kita lanjut. Pak Sabarsa siap selalu Yai. Masya Allah. Pak Hamid 60 siap Pak Hamid. Masya Allah. Umi Nur Laila baik Ustaz. Nasoihul Ibad baik. Nasoihul Ibad ya. Umi ya, mudah-mudahan Umi istiqomah ya. Pak Hamid 60 segar. Luar biasa. Pak Kamil halamannya beda-beda Pak Kamil. Yang Pak Kamil lihat adalah makalah kedua dari bab ke-10. Nanti sama. Begitu aja. Oke, kita mulai ya. Tadi mana Nok Muznah? Waduh, mana nih tadi? Ini ya. Jadi ruwiyat diriwayatkan anahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innama sesungguhnya yadkhulu akan masuk al jannata surga hanya man orang yang yarjuha, dia mengharapkan surga. Jadi yang akan masuk surga itu orang yang mengharapkan surga. Nah, sekarang pertanyaannya, mengharapkan itu apa? Gitu kan ya. Yarju itu artinya berkeinginan kuat agar hasil yang baik terjadi. Begitu Bu Wiwin. Pak Mas Tuki, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, nderek ngaus Ustaz, siap Pak Mas Tuki. Mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi mengharap itu berkeinginan kuat agar hasil yang baik terjadi. Jadi kalau kita hanya ingin, tidak dibarengi dengan perbuatan yang menunjang ke arah sana, aduh batuk dulu, itu berarti dia tidak termasuk orang yang yarju. Jadi yarju itu berkeinginan kuat. Ya. Seperti orang yang menuntut ilmu adalah terbuka lebar untuk jalan menuju surga. Bewin, ya Pak Ustadz. Oke, Pak Denny yang bergabung dengan, oke siap. Nah ini beliau Teh Mimin Majalengka, alhamdulillah beliau hadir. Sehat Teh? Sehat ya Teh ya. Oke, jadi begitu. Jadi kalau kita memang betul-betul mempunyai tekad, keinginan, yarju untuk bisa masuk surga, Allah akan bimbing. Karena yarju itu adalah berkeinginan kuat. Begitu. Seperti belajar nahwu sorof, baru sedikit pusing, mundur. Nah itu tidak yarju. Lalulah, Assalamualaikum Pak Yai, punten kula milet gabung tiap hari tangajinya, tiap hari tangajinya.
Ngajinya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai situ lalula, Mbak lalula ya, Masya Allah. Tiap hari ngajinya. Pakai tak kayak orang Cirebon nih. Ya, Teh Mimin nyimak Yai mau ke Cirebon nanti lihat YouTube. Oh begitu, Teh Mimin siap. Kang Dira juga hadir, alhamdulillah. Sehat Kang Dira. Alhamdulillah Kang Dira. Oke lanjut ya. Jadi yang disebut yarju itu adalah berkeinginan kuat. Makanya yarju itu pasti ketemu dengan yang diharapkannya. Jadi kalau belum yarju, hanya angat-angat apa tuh? Apa tuh Kang Dendo? Ada istilah hangat-hangat naon ta? Masya Allah, Nok Musna. Lanjut ke Pemalang Bunda, kata Nok Musna. Begitu ya. Jadi, Kang Dendo juga nggak berani nyebut apa ya. Oke, lalu lah. Iya, kula saking Cirebon, Kapetakan. Oh bener, Kapetakan ya. Masya Allah, daerah Pondok itu Kapetakan, subhanallah. Kang Dira, hangat-hangat jahe Pak ya. Oh begitu ya Kang Dira. Masya Allah, Kang Dira jawabannya bagus sekali. Yarju sama nggak artinya dengan hima? Oh Masya Allah Pak Haji Muhammad. Ya, kalau hima itu ke atas Pak Haji. Hima itu tekad, ya, tekad yang menuju Allah. Iya, gitu. Ya, jadi mirip-mirip Pak Haji. Jadi kalau yarju seperti orang yang ingin bertemu dengan Allah, kan yarju juga. Kayak gitu. Pak Mastuka hangat-hangat kopi Pak Gib, Pak Ustaz. Ya begitulah ya. Ya begitu. Jadi kalau himmah lebih cenderung kepada sir ya. Artinya perbuatan batin ya, gitu. Kalau yarju tampak dengan fisiknya Pak Haji. Oh, begitu, tampak dengan fisiknya. Orang ketika ingin bertemu dengan Allah, yarju, gitu kan? Maka bagaimana akhlaknya? Nah, begitu. Jadi sesuatu yang tampaknya harus menunjang. Nah, seperti ini. Nah, di sini ketika dia berharap ingin masuk surga, maka perbuatan yang tampak pada dirinya harus kelihatan. Seperti sholat. Sholat itu gak boleh sembunyi-sembunyi. Aku sholat takut ria gitu. Jadi sholat kita tidak perlu diketahui orang. Nah, kalau sholat yang 5 waktu, itu wajib diketahui orang. Bahwa kita adalah ahli sholat. Begitu. Nah, itu. Ya. Oke. Yarjuha. Jadi kalau misalkan kita ingin masuk surga, ya, maka di ayat lain itu ada keterangan tidak akan masuk surga sebelum Allah uji seperti umat-umat terdahulu. Pernah dengar kalimat itu di Quran? Ya. Apakah kalian mengira akan masuk surga sebelum Allah mengujinya seperti umat-umat terdahulu? Gitu kan? Jadi hanya orang yang berharap, yang kuat menghadapi ujian-ujian seperti orang dulu. Ya, orang dulu itu luar biasa. Mempertahankan keimanannya, ada yang badannya hancur. Terpisah. Iya kan? Kaki satu dengan yang lainnya terpisah. Tangan satu dengan yang lainnya terpisah. Kemudian Siti Masitoh direbus mempertahankan keimanannya. Direbus seperti kacang. Tidak hanya dia yang direbus, anak dan suaminya. Itu ujian orang-orang dulu. Ya, kita baru ngadepin Nabu Sorob sulit aja, mundur teratur, apa mundur tiada aturan. Lalu lah ya, maaf Niki yang pun di daerah apa? Oh, yang teng pun di daerah apa? Ya.
Masya Allah kata Pak Muhammad. Ya lalulah ya. Ini daerahnya nanti WA aja ya. Itu di bio. Di bio di situ ada nomor admin ya. Nanti boleh tanya-tanya di situ lalulah ya. Oke. Dan di situ ada produk yang lain tinggal klik gitu ya. Pak Haji Mamat, malas. Iya. Ya begitu. Makanya saya sekarang bikin mudah nih ya. Makanya ayo dibeli. Ya, dibikin mudah insya Allah. Tinggal klik ya insya Allah. Mudah-mudahan bisa membantu begitu. Ya. Lanjut ya. Itu yarju. Jadi segala sesuatu kalau menggunakan yarju insya Allah sampai kepada apa yang dituju ya. Termasuk di sini kenapa di sini pakai innama? Sesungguhnya akan masuk surga hanya orang yang dia berharap kepada surga. Hanya orang yang berharap surga, dia yang akan ketemu dengan surga. Nah, gitu. Ya, kemudian dilanjut di sini, naqmuzna wa innama yajtanibun naro man yakhafuha. Dan sesungguhnya akan menjauh dari neraka atau terhadap neraka. Siapa? Man. Orang yang yakhafuha. Dia takut kepada neraka. Jadi yang bisa menjauh dari neraka hanyalah orang yang takut kepada neraka. Jadi kalau ada orang bermaksiat, berarti dia tidak takut dengan neraka. Apa buktinya? Dia mendekat. Karena Allah sudah memberitahu, neraka itu buat orang-orang yang bermaksiat. Nah, jadi sesungguhnya hanya, nah begitu, atau sesungguhnya yang akan menjauh dari neraka, man, orang yang yakhofuha, dia takut kepada neraka. Ya. Jadi ketika ada orang bermaksiat, melakukan pelanggaran, itu berarti dia orang yang tidak takut neraka. Karena orang yang takut neraka, dia akan menjauh. Ya, akan menjauh dari neraka. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita tergolong ya. Makanya di sini lanjutannya wa innama yarhamullahu man yarhamu. Wa innama dan sesungguhnya yarhamullahu. Allah hanya menyayangi man orang yang yarhamu. Dia menyayangi. Tuh. Terutama menyayangi diri sendiri dulu. Ya. Sayangi diri kita sendiri agar tidak terjebak kepada perilaku yang menggiring kita menuju nerakanya Allah. Sayangi diri kita gitu. Sebelum kita menyayangi orang lain, sayangi diri kita. Susah merubah orang lain. Ya. Maka kita belajar merubah diri kita sendiri. Ya. Sayangi diri kita. Saya kemarin pernah menjelaskan bahwa Allah menyebut dada, menyebut hati, menyebut sir, batin itu satu. Kadang Allah menyebutnya hati, tapi terdiri dari dada, qalbun, dan sir. Tapi semuanya Allah sebut hati. Ya. Dan orang yang dendam ada di dalam hati. Gitu. Makanya jangan sekali-kali dendam. Ya. Orang yang dendam tidak sayang kepada dirinya. Itu. Lepaskan karena dendam itu merugikan dirinya. Tidak sama sekali merugikan orang yang didendaminya. Tetapi dendam itu tidak sayang kepada dirinya. Lepas ya. Jangan sekali hidup kita itu ada rasa dendam kepada siapapun. Rugi. Nah gitu ya. Jadi saya ulang. Wa innama dan sesungguhnya yarhamullahu.
Allah hanya menyayangi. Man, orang yang yarham, dia menyayangi. Terutama menyayangi diri sendiri. Jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang menjurus ke perilaku menuju nerakanya Allah. Lalu kita coba untuk berbagi dengan orang lain, begitu kan ya, agar mereka juga selamat, agar mereka juga mendapat kasih sayangnya Allah. Karena Allah hanya menyayangi orang yang menyayangi. Orang yang kejam pada orang lain, Allah pun kejam pada dirinya. Nah begitu. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah, kita harus menyayangi orang lain. Oke. Pak Hadi Al-Banjari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ngaji, mangga Pak Hadi, mudah-mudahan Pak Hadi sehat selalu. Pak Anap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu ya, mudah-mudahan kita bisa paham begitu. Mbak Surya 73, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cep Kiki mana nih Cep Kiki? Mangga Pak Hadi, izin ngaji, mangga. Nah keterangan hadis ini itu sudah ada di produk saya ya. Monggo boleh dicari. Ya. Nah itu mudah-mudahan manfaat. Dan nanti seterusnya akan saya bikin seperti itu ya. Mudah-mudahan jadi bisa dipahami, lebih paham begitu insya Allah. Mudah-mudahan manfaat begitu ya Kang Dendo ya. Bu Wiwin ya. Oke. Sekarang kita coba lihat referensinya di Tafsir Jalalain ya. Di Tafsir Jalalain di surat At-Taubah. Kang Dendo njih ya, Pak Hadi mangga. Ya, coba kita buka. Tulisannya jelas nggak? Masih nge-lag nggak? Kang Dendo masih nge-lag nggak? Ya, kita coba buka di Tafsir Jalalainnya ya, biar lebih paham lagi. Bayu masih nggak Bayu? Wiwin Hidayati, siap Pak Ustadz. Kang Dendo lancar, Pak Mas Tuki, amin, manfaat Ustadz, siap. Bayu masih Pak Ustadz, Masya Allah. Pak Mas Tuki lanjut Ustadz, siap. Ya, coba sekarang kita buka di Tafsir Jalalainnya. Di depan ada yang lagi motong rumput, mudah-mudahan suaranya jelas. Kedengeran nggak Pak Supri suaranya? Di depan ada yang lagi motong rumput. Nah, kedengar nggak Pak Hadi? Mbak Ella Niawasip, Mbak Ella boleh dibuka produknya. Pak Supri jelas, Kang Dendo nggak kedengeran, alhamdulillah. Oke, sekarang kita coba. Saya jepit dulu. Nah, denger teng-teng. Pak Anas, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Anas, sehat Pak Anas. Pak Haji Muhammad, surat apa? Suratnya At-Taubah Pak Haji. Surat At-Taubah ayatnya 71 ya, kita lihat ya. Bu Aam jelas, bagus Pak Yai, siap. Muna Akhirah menyapa lagi. Mbak Ilaniawa, bunga mawar, bunga melati, jelas terdengar suara Yai. Masya Allah, luar biasa nih Mbak Ella, udah mulai berpantun. Ayatnya 71 ya, tapi kita mulai dari tengah aja, biar cukup waktunya. Nah, dari sini ya. Oke Bayu, ini tuh tentang kitab nasihat-nasihat kah Pak Ustadz? Iya. Iya betul, nasoihul ibad. Nasoihu itu artinya nasihat-nasihat Bayu. Ya. Pak Mas Duki surat At-Taubah ayat 71. Pak Ijam, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ijam sehat Pak Ijam. Masya Allah Pak Ijam ini luar biasa nih. Saya kemarin lihat VT-nya Pak Ijam luar biasa. Mudah-mudahan berkah Pak Ijam ya. Munadi akhirnya ya Ustadz. Nggak tahu kenapa keluar sendiri. Oh. Kenapa tuh Bu Haji? Masya Allah. Oke lanjut ya. Nah ini
Lihat di tafsir Jalalinnya. Oh iya Bayu Ustadz ngaji kitab Qurratul Uyun Ustadz, Masya Allah. Iya boleh. Pak Ijam, amin. Yai, mohon doanya. Siap Pak Ijam ya. Pak Ijam tetap semangat ya. Walaupun hujan, tapi tetap mengaji ya Pak Ijam ya. Masya Allah, luar biasa nih Pak Ijam ya. Oke, kita mulai dari sini. Ulaika. Nah, ulaika ini adalah isim isyarah. Kalau di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca khobar yang diawali dengan sa. Ini huruf taswif. Lalu lah Pak Yai, suaranya bagus. Masya Allah. Lalu lah yang benar Masya Allah. Ya, mudah-mudahan lalu lah istiqomah ya. Padi Waluyo dengan berat hati izin Yai. Waduh, ada urusan. Oh gitu. Siap, minta doanya. Mangga Pak Hadi. Mudah-mudahan lancar selalu ya. Ya, sa-nya adalah huruf taswif. Ya rahamu fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka humnya domir mutasil ketika nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Jadi saya rahamuhumullahu ini adalah khobar dari ulaika. Mereka itulah. Saya rahamuhumullah. Allah menyayangi mereka. Dan di sini pakai taswifnya sa. Berarti terjadi di dunia. Nah, jadi Allah menyayangi mereka itu dari dunia ya. Masya Allah. Gitu. Ya, merekanya siapa? Begitu kan ya. Ini itu nanti ayat atasnya itu. Jadi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan ba'duhum awliya'u ba'din. Nah itu. Jadi orang kalau mukmin baik laki-laki ataupun perempuan sebagian mereka adalah awliya'u ba'din. Ya. Jadi mereka sebagian dari mereka sebagian dengan sebagian yang lainnya itu awliya. Saling melindungi, saling membantu, saling melengkapi begitu. Dan ternyata itu memang Allah menyatukan hati mereka. Jadi saya rahamuhumullahu ya. Gitu. Waduh ini keras semakin keras ini yang motong rumputnya. Terganggu nggak? Masya Allah. Ya, bentar ya saya tutup jendelanya mudah-mudahan agak reda. Buatannya oh Jimmy Palu hadir alhamdulillah masya Allah. Nok musnah kedengeran sayup-sayup. Mbak Ella Badri tidak terganggu Pak Ustadz siap. Oke lanjut ya. Jadi ulaika saya rahamuhumullah. Jadi mereka itulah Allah menyayangi mereka. Ini menggunakan fi'il mudhari ya. Berarti berlangsung terus dari dulu hingga sekarang. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu disatukan dengan hatinya. Dan Allah lah yang menyatukannya. Begitu. Kenapa mereka disatukan oleh Allah? Karena mereka sayang kepada yang lain. Begitu. Ya, seperti Pak Haji Mamat gitu, subhanallah sang dermawan kita gitu. Jauh-jauh gitu ketemu dengan orang Sidoarjo ya. Subhanallah itu. Masya Allah itu. Jadi hanya hatinya yang mempertemukan dan Allah semuanya kehendak Allah. Ya. Subhanallah ya. Ditemukan dengan Pak Saim Mursidik. Masya Allah. Saya orang Sidoarjo. Oh gitu Mbak Ella. Aduh Pak Haji Mamat nggak tahu Mbak Ella orang Sidoarjo. Jadi nggak mampir. Masya Allah. Kalau tahu mungkin Pak Haji Mamat mampir. Masya Allah. Itu Pak Saim Mursidik ya beliau. Ya. Dipertemukan oleh Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita pun demikian ya. Jadi itulah mukmin
yang satu dengan mukmin yang lain itu bagiannya adalah aulia, ya, seperti kita dengan orang Malaysia. Iya kan? Kemarin waktu pertemuan kita dipertemukan dengan Ustadz Azhari, dengan Pak Hamid, dengan Pak Muhammad, luar biasa itu. Mereka itu luar biasa semuanya, ya, dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan. Soka Fishing, ya. Soka Fishing hadir Malaysia, Masya Allah. Ini juga Malaysia nih, ya, Masya Allah. Cuman kita belum dipertemukan secara fisiknya, ya, Masya Allah. Hatinya sudah ketemu, insya Allah. Saya rahamuhumullah. Dan di sini dipertegas lagi, innallaha azizun. Nah, Soka Fishing, Soka Fishing, terima kasih, semoga berkah, ya. Innallaha azizun. Innanya huruf nasab dan taukid. Allaha isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Azizun khobar inna yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Nah, maka depannya di sini ada hakimun. Nah, ini mentok. Nah, hakimun juga ini adalah khobar inna kedua yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Begitu, ya. Oke, sekarang kita coba pahami. Nah, sesungguhnya Allah azizun. Nah, Allah itu azizun, ya. Apa itu azizun? Oke. Halaman berapa, Pak Ustaz? Aduh, ya. Pak Hadi, suratnya aja, Pak Hadi. Suratnya surat At-Taubah, ayatnya 71. Ya, itu. Nanti ketemu. Oke, siap, ya. Jadi innallaha azizun. Nah, ini Bu Wiwin yang satunya mau hadir ini. Mudah-mudahan bisa hadir, ya. Subhanallah. Innallaha azizun. Innanya huruf nasab dan taukid. Allaha isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Azizun khobar inna yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Jadi sesungguhnya Allah azizun. Allah itu aziz. Apa artinya aziz? Nah, di sini, Pak, lihat tafsirnya. Ya. Lihat tafsirnya. La-nya adalah nafi. Depannya adalah fi'il mudhari. Dibaca yu'jizu. Yu'jizu fi'il mudhari. Domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya dibaca fa'il. Syai'un. Jadi yu'jizuhu syai'un. Nah, begitu, ya. Apa itu artinya? La yu'jizuhu syai'un. Sesuatu tidak akan mampu menghalanginya. Itu yang disebut aziz. Jadi Allah itu azizun. Jadi sesuatu tidak akan mampu menghalanginya an injazi wa'dihi. Nah, hanya huruf jar, injazi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Wa'di mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Jadi sesuatu tidak akan mampu menghalangi dari injazi. Apa itu injazi? Memenuhi wa'dihi, janjinya Allah, wa wa'idihi, dan ancamannya. Jadi tidak ada yang mampu menghalangi untuk Allah menempati janjinya atau Allah menunaikan ancamannya. Ya, makanya kita harus ada rasa takut. Takut kepada Allah bukan menjauh, tetapi mendekat. Ya. Takutnya kita kepada Allah beda dengan takutnya kita kepada harimau. Kalau kita takut harimau menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah mendekat. Takut tidak mendapat ridhonya Allah. Seperti takutnya seorang istri kepada suaminya. Bukan takut karena kumisnya yang tebal. Tetapi dia takut tidak mendapat ridho dari suami. Karena ridhonya Allah adalah ridhonya suaminya. Jadi Allah akan memberikan ridho kepada seorang istri ketika suaminya ridho. Sehingga dia takut kepada suaminya. Bukan takut karena kumisnya. Begitu Pak Haji Mamat. Tetapi dia takut tidak akan mendapat ridhonya Allah. Kenapa?
Karena ridhonya Allah terhadap seorang istri tergantung kepada suaminya. Begitu Kang Dendo kira-kira. Itu Kang Akung dari belakang, toyeb, toyeb. Kang Akung teriak dari belakang Abah Hoji, toyeb, toyeb. Nah begitu ya, Masya Allah. Mbak Ella, kalau suami takut istri, dos pun di Ustadz. Nah, yang itu kayaknya beda lagi penjelasannya. Kenapa suami takut istri? Takut tidak mendapat kasih sayangnya. Takut bajunya tidak dicuciin. Takut tidak disiapin makanan. Begitu. Pak Anap ridho suami itu bagaimana Ustadz? Ridho, yang namanya ridho itu menerima. Menerima itu ridho namanya. Ya. Suami itu ada yang ridho, menerima bagaimanapun kondisi istrinya. Begitu. Bu Wiwin, saya ada acara, mohon izin Pak Ustadz. Masya Allah, mangga Bu Wiwin, semoga berkah. Ya, Pak Haji Mamat Abah Oji, apa tuh? Begitu. Jadi yang namanya ridho itu kan menerima. Iya, Mbak Ella takut sama istri, kan apa ini, sering dimarahin. Masya Allah. Muna dia kira bukan takut tapi sayang. And apa ini? Oh gitu ya. Coba kita lihat Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu luar biasa tegasnya. Ditakuti oleh orang banyak. Bahkan setan sendiri itu merasa takut dengar sentuhan kaki ya. Injakan kakinya ke bumi terdengar sama setan. Setan udah lari. Itu saking takutnya gitu ya. Ya. Luar biasa itu Umar bin Khattab ya. Apa ini? Bu Susanti, bagaimana kalau istri sering ngomel-ngomel karena suami enggak peka sama perasaan istri? Masya Allah. Itu berarti istri belum menerima gitu. Ya kan? Istri itu kalau ditarik dari sejarahnya itu kan dari Ibu Hawa ya. Ustaz Azari apa nih? Ridha Allah boleh cari, namun ridha suami sukar nak cari Pak Ustaz tuh kan. Masya Allah. Ustaz Azari juga ada komentar tuh, Bu Susi dosanya ya Ustaz. Jadi gini, kalau lihat asal usulnya istri itu memang dari Ibu Hawa ya. Kalau kita baca itu, mengucapkan Hawa itu pasti terbuka mulutnya. Beda dengan kita mengucapkan Nabi Adam. Kalau kita mengucapin Nabi Adam itu mulut kita itu tertutup. Itu satu ciri ya. Satu ciri bahwa yang namanya istri itu ya doyan ngomong, doyan ngomel-ngomel begitu. Emang udah dari sononya. Jadi suaminya juga harus terima. Rewelnya istri bisa juga menjadi kebaikan suaminya. Contoh, suami ada di rumah, terus istri ngomong, coba keluar di rumah aja. Nah, misalkan begitu kan, akhirnya nggak betah kan, suami keluarlah dari rumah, cari-cari, kebetulan ada orang nyariin rumah. Nah, jadilah dia maklar. Tuntaslah, terjadi pembelian, dapatlah komisi 50 juta. Pulang tersenyum sang suami. Ya, begitu nyampe rumah istri pun ikut senang. Kenapa? Sebab diomelin istrinya sehingga mendapatkan uang 50 juta komisian rumah. Itu gara-gara istrinya rewel gitu. Ya, jadi kitanya yang pintar menerima gitu. Nok Muzna tuh kan ketawa Nok Muzna. Coba kalau istrinya nggak rewel, malah dia tiduran di rumah nggak dapat 50 juta, ya kan? Nah itu, jadi istri rewel pun tergantung sikap kita suaminya. Kalau kita tahu asal usulnya ya memang layak lah.
yang namanya istri doyan ngomel-ngomel begitu. Tuh kan Bu Wiwin juga sampai ketawa. Ya, sama kayak kita nih baik laki-laki ataupun perempuan. Dulu waktu masih bayi itu tangannya mengepal, betul kan? Tangannya mengepal. Kalau kita sampai tua tangannya tetap mengepal, berarti masih bayi. Ngerti maksud saya? Bayi itu tangannya mengepal kan, jarinya itu jemarinya mengepal. Nah, kalau sampai tua masih mengepal, sudah dewasa masih mengepal, berarti masih bayi. Apa maksud mengepal? Pelit, bakhil, jadi punya sesuatu digenggam sendirian. Nah, itu berarti masih bayi, dia jadi harus maklum. Jadi kalau ada orang kaya, kemudian dia bakhil, pelit, berarti dia masih bayi, karena masih senang mengepal-ngepal. Begitu Bu Wiwin. Bentar, verifikasi dulu ya. Nah, ini verifikasi dulu. Nah, alhamdulillah. Begitu Kang Akung. Kang Akung dari belakang, toyeb. Kata Pak Farudin, buntut kasiran tuh, ya kan. Bisa diajari, reda Allah, aduh kelewat. Tang ngelamun 50 juta, enggak ngelamun juga, siapa tahu. Mau berangkat monggo, Mama Inam, oke. Siap Mama Inam ya. Kang Akung ketawa, Pak Muhammad juga ketawa. Pak Ijam, injazi itu apa Pak Yai? Mohon diulang. Injazi itu menutupi. Menutupi, memenuhi atau pemenuhan, boleh begitu ya. Nah begitu ya. Mas Sarjub Grosir nih Pak Rahman Teh, alhamdulillah nih hadir lagi, alhamdulillah. Nah, saya ulang ya. Nah begitu. Jadi Allah itu azizun. Apa arti azizun? La yu'jizuhu syai'un an injazi wa'dihi wa wa'idihi. Nah ini. Jadi apa yang disebut dengan Allah itu azizun. Allah itu maha perkasa. Ternyata di sini dijelaskan la yu'jizuhu syai'un. Sesuatu tidak akan mampu menghalanginya. An dari injazi wa'dihi wa wa'idihi. Dari pemenuhan janjinya Allah dan pemenuhan ancamannya Allah. Begitu. Ya oke Mas Sarju, Pak Guru, apa ini? Nama tetiasa ngiring live paling di YouTube. Oh begitu Mas Sarju, nggak apa-apa. Yang penting masih ikut ngaji ya walaupun di YouTube. Pak Rahman sehat terus ya Pak Rahman Tea ya. Nah baru di sini ada Al-Hakim ya. Hakimun. Nah ini pakainya bentuk nakiroh. Hakimun. Apa arti hakimun? Allah itu bijaksana. Apa yang dimaksud dengan bijaksana? La yadu'u syai'an illa fi mahallihi. Nah ini. La yadu'u fi'il mudhari. Lanya nafi yadu'u fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Kembali kepada Allah. Al-Hakim ya. Syai'an maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Ilahnya huruf hasriyah fi huruf jar mahalli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi Allah itu hakim, bijaksana. Apa yang dimaksud bijaksana? La yadau. Dia Allah tidak akan menempatkan syai'an sesuatu illa fi mahalihi, hanya pada tempatnya. Nah, itu perhatikan baik-baik. Jadi Allah itu hakim. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita udah layak. Karena Allah itu bijaksana. Apa itu bijaksana? La yadau syai'an illa fi mahalihi. Ya. Allah tidak akan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya. Jadi kalau seseorang itu selalu gelisah dalam hidupnya, begitu kan, penuh dengan berbagai macam masalah, sesuai. Allah menempatkan dirinya di tempat tersebut sesuai. Kenapa? Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu. Allah mengolok-olok mereka. Kenapa? Dulu mereka mengolok-olok Allah.
Apa yang dimaksud dengan mengolok-olok Allah? Mengolok-olok perintah dan larangannya. Sehingga dia hidup di dalam tughyani, kelaliman. Ya. Apa itu kelaliman? Di luar batas, melampaui batas. Ketika diberi rizki oleh Allah, habisin, dimakan semua. Padahal ada hak orang lain di sana. Dia makan semuanya. Ya, diperintah untuk sayang kepada orang lain, dia bengis kepada orang lain. Nah, itu namanya melampaui batas. Maka apa yang akan dialami? Ya'mahun. Mereka akan gelisah di dalam hidupnya. La yadau syai'an illa fi mahallihi. Allah tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Hanya pada tempatnya. Kalau dia memang layak hidupnya gelisah, maka gelisahlah dia. Maka Allah itu hakim. Ada orang hidupnya bahagia. Walaupun sederhana secara materi, tapi dia bahagia. Kenapa? Al-Hakim, Allah hakimun. La yadau syai'an illa fi mahallihi. Ya. Allah itu sudah tepat meletakkan kita. Kalau ada yang bertanya, ya Ustadz, kok saya hidup dalam berpenyakit, selalu penyakitan. Mungkin Allah pantas menempatkan diri kita untuk berpenyakit. Dengan berpenyakitnya, maka dia selalu ingat Allah. Ya kan? Selalu dekat dengan Allah. Ya. Kenapa? Allah tahu persis ketika sehatnya engkau lupa. Jadi mending aku sakitkan agar dia selalu ingat kepada Allah. Dan dia tidak bermaksiat. Sayangnya Allah itu. Sayangnya Allah. Ya, jadi Allah hakimun. Allah tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Pasti pada tempatnya. Nah, itu yang disebut Allah itu hakim. La yadhi'u syai'an illa fi mahallihi, begitu. Qulubus syifa. Assalamualaikum, izin nyimak Ustaz, maaf merawat ibu sudah sakit. Oh begitu, mudah-mudahan berkah ya, qulubus syifa ya. Kemudian Pak Risman. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullah. Bu Susi Susanti, Ustadz, bagaimana saya sabar karena anak sulung saya perempuan meninggal di usia 13 tahun. Oh begitu Ibu. Nah sekarang coba kita pikirkan keterangan Riyaduh di Fathur Rabbani ya. Masih ingat nggak ya? Bahwa kita itu tidak boleh menyimpan sesuatu pun di dalam hati. Kita itu diperintahkan untuk hanya Allah lah yang disimpan di dalam hati kita. Kenapa Allah itu cemburu? Masih ingat ya di Fathur Rabbani ya? Coba kita buka ulang nih. Pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan oleh Bu Susi ya. Mudah-mudahan dijadikan iktibar Bu. Ya. Dijadikan iktibar ya. Kalau tidak salah halaman 209 ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan benar. Nah ini. Nah ini Bu Susi, mudah-mudahan jadi iktibar buat kita semua ya. Mbak Ella Niawa, yes. Masya Allah. Ternyata Mbak Ella suka dengan Fathur Rabbani, Masya Allah. Ini yang kemarin saya ulang dikit ya. Kaifa la tuhibbuni. Bagaimana engkau membenciku. Bagaimana engkau tidak suka kepadaku. Wa ana uriduka laka la'li. Begitu. Sedangkan aku menginginkan kebaikan untukmu. La'li, bukan untukku. Jadi ketika terjadi sesuatu pada diri kita, itu sebetulnya kebaikan untuk kita, Bu Susi. Bukan untuk Allah. Lah, kenapa kejam mengambil? Nah, itu kesalahan kita juga. Apa kesalahan kita? Nah, di sini membuat Allah cemburu. Nah, ini. Bal huwa ma'ahu wa hum ma'ahu. Ya.
Bahkan Allah itu, akan tetapi Allah itu ma'ahum. Allah itu bersama mereka. Mereka yang dimaksud siapa? Adalah muhibbihi. Mana kemarin muhibbihi? Nah, mana ya? Mana ya muhibbihi? Ah, ini. Tuh. Jadi al-haqqu azza wa jalla layat ruku muhibbihi. Allah azza wa jalla tidak akan membiarkan orang-orang yang mencintai Allah ma'ad dunya, bersama dunia. Dunia itu siapa sih? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Tuh, satu adalah istri, wal banin, dan anak-anak. Jadi anak-anak itu dunia. Layat ruku muhibbihi ma'ad dunya. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang mencintai Allah bersama dunia. Kenapa? Allah itu bersama mereka. Allah itu bersama orang-orang yang mencintai. Wahum ma'ahu, dan orang-orang yang mencintai Allah itu ma'ahu, bersama Allah. Ketika kita menyimpan sesuatu di hatinya, Allah cemburu. Kenapa? Qulubuhum abadan lahu. Hati mereka selamanya milik Allah. Ketika kita memasukkan sesuatu di dalam hati kita, maka bisa dipastikan sesuatu itu tidak akan lama di hatinya. Kenapa Allah membuat tidak nyaman? Layak manuha alaihim. Ingat ini. Allah tidak akan membuat nyaman terhadap dunia atas mereka. Gitu. So, makanya ketika kita nyimpen anak kita di dalam hati kita, kemungkinannya dua. Yang pertama adalah umur panjang tapi jengkelin orang tuanya. Membuat orang tuanya kesel sama anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi durhaka kepada dirinya. Dan yang kedua, ketika dia baik, dipendekkan umurnya. Karena salah nyimpen. Mereka disimpan di hati. Qulubuhum abadan lahu. Hati orang-orang yang mencintai Allah itu selamanya untuk Allah. Hati-hati. Layak manuha alaihim. Allah tidak akan membuat nyaman mereka atas mereka. Makanya ketika kita sangat mencintai anak-anak kita akan bikin ulah. Layak manuha alaihim. Kalau kita mencintai mereka dan mereka baik-baik saja, maka tidak lama hidupnya. Ya, jadi hati-hati. Jadi orang beriman itu menyimpan dunia itu di tangan. Ingat kemarin. Kullu haula'i radhiyallahu anhum. Setiap mereka yang sudah mendapat ridha Allah, mereka kanatid dunya fi yadihim la fi qulubihim. Ingat enggak? Tanbihul Muqtarin. Setiap mereka yang sudah mendapat ridhonya Allah, maka dunianya disimpan di tangan, tidak di dalam hatinya. Kenapa? Hatinya milik Allah. Qulubuhum abadan lahu. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya. Ya, begitu ya. Allah itu sayang sama kita, tapi kitanya harus sayang. Ya, tadi ayatnya begitu kan? Nah, begitu. Mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Jadi untuk posisi tegar, Bu. Tegar ya. Itu kesalahan kita yang kemarin. Insya Allah anaknya nanti akan membantu ibu nanti ketika di akhirat. Begitu insya Allah. Ya. Yang ridho, yang ikhlas, begitu. Itulah ketetapan Allah. Ya. Oke, Kang Akung, amin. Pak Entah, insya Allah. Belajar istiqomah Pak Ustadz. Pak Muhammad, qulubuhum abadan lahu, masya Allah. Betul Pak Muhammad. Hati mereka milik Allah. Jadi kalau hati kita diisi yang lain, Allah cemburu.
akan dilepas oleh Allah dengan caranya Allah. Ya, gitu. Lama hidupnya menyengsarakan dirinya. Insya Allah Pak Ustadz, terima kasih Bu Susi, tetap semangat Bu Susi. Allah bersamanya begitu. Raina Aziza, Masya Allah. Tak begitu ya, mudah-mudahan kita bisa. Mbak Elaniawa leres yai. Nah, makanya simpan di tangan. Ya, kalau simpan di tangan tidak menjadikan pikiran. Ya, doakan saja begitu. Insya Allah. Tuh kata Mbak Ella, hidup khususi. Masya Allah. Allahu Akbar azimun. Masya Allah Ustaz Azhari. Lope-lope terus sayang pada anak. Seberapa takarannya yai biar tidak masuk hati. Kita jalankan sesuai syariat. Kita mendidik anak, memberi nafkah kepada anak yang ikhlas. Itu caranya. Ikhlas itu apa? Tanpa pamrih. Kita tidak boleh berharap apapun, hanya berharapnya kepada Allah. Saya mengurusi dia, menyayangi dia karena perintah Allah. Titik. Semuanya yang akan terjadi kehendak Allah. Insya Allah ketika kita ikhlas, tulus, maka apa yang kita harapkan Allah wujudkan. Begitu. Apa cirinya orang ikhlas? Tidak pamrih. Kita mendidik anak kita, disekolahkan, dan memberikan nafkah untuk biaya dan makannya yang tulus. Tidak pernah menuntut. Jangan pernah ada kalimat, nak, mama ini udah capek ngurus kamu, nak. Jadilah kamu orang baik. Nah, itu berarti pamrih. Pamrih tidak ikhlas. Orang ikhlas tidak ada pamrih. Ya, makanya di dalam kitab Hikam, ada orang tidak bekerja minta upah. Siapa orang yang tidak bekerja minta upah? Terkadang kita melakukan sesuatu, merasa itu yang melakukan kita. Padahal la haula wala quwata illa billah. Semuanya adalah Allah yang melakukan. Jangan pernah kita meminta upah. Apa upahnya kita ngurus anak? Biar anak menjadi baik. Nggak usah. Kita doakan. Dan kita urus sesuai dengan syariat. Gitu. Lakukan tugas kita sebagai ibu, lakukan tugas kita sebagai seorang ayah, beri nafkah yang baik, urus dia yang baik, selebihnya Allah yang akan menetapkan. Begitu. Hati kita juga tenang dan insya Allah anak-anak akan menjadi sesuai apa yang kita inginkan. Kenapa? Kita mengikuti keinginan Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mbak Ella hari ini luar biasa, baru hadir langsung buka kitab 3. Masya Allah Mbak Ella. Tukang bubur, assalamualaikum Yai. Pak Haji Muhammad, anak yang meninggal. Aduh kelewat Pak Haji. Kelewat Pak Haji, boleh diulang. Pak Jimmy Palu, ilmu singkat. Oh, ilmu tingkat tinggi. Masya Allah. Pak Surubi insya Allah bisa ikhlas. Iya begitu. Pak Muhammad, amin, amin. Insya Allah Ustadz, moga kami faham. Amin. Ya, kita coba sedikit-sedikit gitu. Pak Supri, kalau nggak bisa 24 karat, ya 20 karat. Nggak bisa 20 karat, ya 10 karat. Nggak bisa 10 karat, ya 5 karat. Jangan sampai sekarat. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Allah bimbing kita. Insya Allah. Oke. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Apa ini? Bakso pikul. Mas Bowo, bismillah, derek ngaji, monggo. Masya Allah Mas Bowo ya. Pak Supri, iya Pak Ustadz, Kang Akung saya biarin. Aduh kelewat Kang Akung. Mbak Uti, amin. Bakso pikul Mas Bowo. Telat tapi insya Allah dapat. Masya Allah. Begitu ya Pak Mas Bowo ya insya Allah. Pak Idin tadi ya. Bu Am, oke Pak Hamid 60, Mbak Ella Pak Abah Oji, amin, amin, siap Bah, sehat terus Abah Oji ya. Pak Hadi Al-Banjari, nama kitab kalau yang ini Fathur Rabbani ya. Nah begitu ya, jadi diingat tadi ayat Allah. Ustadz Rosmat, alhamdulillah beliau hadir, Masya Allah, sehat selalu Ustadz, berkah Ustadz, Masya Allah. Ustadz Rosmat ini dari Malaysia ya beliau, Masya Allah. Sehat selalu ya Ustadz ya. Kemudian Pak Mustafa, nyimak dikit-dikit Ustadz. Nah itu, ingat itu. Allah itu hakimun.
Yang disebut hakimun itu la yadau syai'an illa fi mahallihi. Harus diingat sama kita. Sehingga terjadi sesuatu pada diri kita, kita akan ingat bahwa Allah itu hakim. Layak kita mendapatkannya. Ya, kita sudah dipantaskan oleh Allah. Seperti ini keadaannya, itu sudah dipantaskan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan meletakkan sesuatu hanya pada tempatnya. Ya, tempat kita seperti apa? Muliakah atau hinakah? Itu sudah sesuai. Karena Allah itu hakimun. Ingat itu. Allah itu hakimun. Ya. Jadi, apa kata Allah? Itu sudah pas. Makanya kita belajar merasa dipantesin oleh Allah. Maka yang ada adalah rasa syukur. Ya, gitu. Kitabnya aslinya ngaji ini Nasoihul Ibad, cuman ada referensi dari tafsir Jalalain, dan tadi ada yang menanya, akhirnya saya buka Fathur Rabbani. Ya. Pak Barudin, kalau udah cerita Fathur Rabbani yang main kadang-kadang nggak mau pulang. Masya Allah. Oh gitu Pak Barudin, pantesan sampai jam 2. Masya Allah, luar biasa nih Pak Barudin ya. Pantesan begitu selesai ngaji sampai jam 2 tamu datang, nggak ngantuk-ngantuk. Subhanallah, itulah dia Fathur Rabbani Pak Barudin, Masya Allah. Subhanallah. Nah begitulah kira-kira ya. Dan ingat ini ya, ini ayat ini. Ya, kita belajar dipantesin oleh Allah, maka hidup kita akan ridho. Apapun yang terjadi, la yadau syai'an illa fi mahallihi. Itu sudah layak, pantas kita mendapatkannya. Ya, sehingga kita tetap sabar ketika bertemu yang tidak cocok, bersyukur ketika ketemu yang cocok. Dua hal ini selalu ada pada hati kita. Kenapa? Itulah yang disebut sholat hati. Allah perintahkan kita itu sholat 5 waktu dan sholat hati. Ya, sholat 5 waktu ada waktu-waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan sholat hati waktunya sampai kita mati. Karena dua hal itu. Sabar ketika bertemu yang tidak cocok. Bersyukur ketika ketemu yang cocok. Nah begitu kira-kira. Bayu masih Bayu? Mudah-mudahan masih ya. Terus tadi, apa tuh tadi? Kapetakan, mana tadi kapetakan ya. Mudah-mudahan masih ada ya. Oke, cukup hari ini kita doa dulu. Insya Allah kita besok lanjut di tafsir Jalalain ya. Ya, lumayan tadi melanjutkan hadis ya. Jadi Mama Inam, oke pakainya emot. Pak Mustafa, terima kasih Pak Mustafa. Pak Mas Tuki, terima kasih. Kang Dendo, syukron, Yai, kobil tu. Pak Ijam, alhamdulillah. Pak Muhammad, Masya Allah. Bu Susi, siap Bu Susi. Jadwal live-nya besok ada Bu Susi. Pak Mustafa, terima kasih. Pak Muhammad Rifai, terima kasih. Bu Maisaro An-Najah, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, Pak Jimmy Palio, mudah-mudahan sehat selalu. Kang Deddy Rustandi ternyata hadir juga, Masya Allah. Kang Abdul Papua masih ada, Kang Abdul Papua. Pak Supri terima kasih, Kang Akung alhamdulillah terima kasih pengajiannya, Mas Sabar 178 ya. Ingat ya, produk digital itu ada di bio ya. Tinggal klik aja tuh, tinggal klik aja. Nah insya Allah nanti saya bikin lagi untuk materi berikutnya ya, biar kita bisa lihat duluan ya, insya Allah ya. Mbak Yunian, Mama Inam, terima kasih ya. Ya, kita belajar nih Pak Haji Mamat. Mbak Uti susah belinya ya. Monggo Mbak Uti. Pak Barudin juga. Kenapa Pak Barudin? Nanti boleh di ini apa? Masya Allah. Begitu Pak Barudinnya. Kalau cerita Fathur Rabbani yang main bisa nangis, Masya Allah. Luar biasa. Bu Maisara An-Najah, terima kasih atas ilmunya Yai. Oke. Bu Susi, terima kasih, tetap semangat ya Bu Susi ya. Insya Allah Allah hadirkan yang lebih cocok lagi Bu Susi ya. Lalulah ternyata masih kapetakan, Masya Allah. Begitu ya Lalulah. Pak Haji Mamat, sertakan suaranya.
Iya, kan masih latihan Pak Haji, saya juga masih latihan gaptek juga, cuman saya tuh tidak menyerah, terus saja belajar ya alhamdulillah tuh bisa terwujud. Ya, mudah-mudahan Teh Mimin juga sudah mendengar ini. Pak Supri, YouTube atau TikTok bionya Pak Ustadz? TikTok. TikTok nanti di atas tuh ada tuh nanti klik gitu di bawah nomor admin ya di situ Pak Supri. Insya Allah mudah-mudahan manfaat begitu ya. Jadi kalau nggak bisa tanya ke anak-anak kita, tuh bisa anak-anak kita tuh lebih pinter untuk teknologi sekarang begitu kan. Ya Kang Akung ya. Akhirnya bisa juga kan Kang Akung, Masya Allah. Toyib. Ya Pak Muhammad sehat selalu Pak Muhammad ya. Pak Hamid 60 masih segar. Mudah-mudahan masih segar Pak Muhammad, Pak Hamid. Oke. Munadia Khira juga ternyata semalam juga tembus. Ya begitulah ya mudah-mudahan ya. Dahuri Yanto diulang balasannya Ustadz Tabarakallah. Ya nanti kita bisa lihat di YouTube-nya pada Huri ya insya Allah saya masukin ke YouTube. Pak Muhammad alhamdulillah love-nya 3. Iya Pak Barudin. Kang Dendo sih nggak ngasih tahu caranya. Oh tuh nanti bisa dipandu. Tenang aja Pak Barudin. Cukup terima kasih hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan Fathur Rabbani dan Tafsir Jalalain insya Allah ya. Nanti saya coba bikin materinya ya. Silakan nanti buka di atas bio ya. Nanti boleh diklik. Nanti mudah-mudahan sih sudah bisa terpampang sih ya. Tapi memang waktunya lumayan hari ini saya padat ya. Mudah-mudahan bisa bikin. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Kang Dendo jawabannya. Tukang bubur, alhamdulillah Kang Dendo Pak Barudin punten kemarin nuju nguli. Siap, Mbak Uti Janiwa ketawa. Oh, betul ya Mbak Uti nggak bisa. Siap Mbak Uti, nanti dipandu Mbak Uti. Cukup ya, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, terima kasih. Dan saya ada offline jam 9 lewat. Saya buat siap-siap dulu. Mbak Erlina Siti ternyata hadir juga Mbak Erlina. Waduh, berapa nih Mbak Erlina baterainya. Pak Agus juga hadir mudah-mudahan. Kang Dedi, terima kasih. Kang Abdul Papua mana nih? Kang Jimmy Palu, Mbak Erlina, jazakallah siap. Mbak Elaniawa mana nih? Nggak berpantun. Pak Ijam, terima kasih tetap semangat Pak Ijam. Mbak Erlina, 76 Pak Ustadz. Siap Mbak Uti Janiwa, amin. Muna di akhirat, terima kasih ilmunya Ustadz. Ya hari ini cukup. Kang Akung, tetap semangat ya. Bu Mimi masih ada Bu Mimi. Masya Allah. Terima kasih semuanya ya. Pak Supri, Abah Oji. Oke siap Yai. Kita tutup. Sadaqallahul adzim. Mumae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Hurianto semoga mendapat ridho. Terima kasih banyak Ustadz. Bayu mana nih? Bayu masih Bayu. Saya tutup ya. Insya Allah ketemu lagi. Masih kata Bu Mimi. Ya siap. Bayu masih Pak Ustadz. Masya Allah Bayu. Terus semangat ya Bayu ya. Bayu udah semester berapa nih Bayu nih? Mbak Uti Janiwa, Assalamualaikum. Mangga. Pak Mustafa, amin. Bayu, iya sambil ketawa Bayu. Baru masuk Pak Ustadz. Oh iya, siap Bayu. Mudah-mudahan kalau saya ke Biti, ke Nenek, mudah-mudahan ketemu ya Bayu ya. Solo rencana bulan depan. Amin Pak Ustadz. Oke, saya tutup ya. Belum tahu, oh gitu.